Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sejawat sekalian. Apoteker Jabar Mutekar. Oke. Ya, ini jangan serius-serius nih, saya jadi deg-degan ini. Kok saya seperti di sidang ya. Oke, sejawat sekalian, kita hari ini kehadiran relawan apoteker. Kita pengen tanya nih, apa sih relawan apa sih? Ini kayaknya rompinya juga kita baru lihat gitu ya. Dan mungkin ada sejawat juga yang menyaksikan nih beliau-beliau berdua ini di Warawiri di tempat vaksin kalau nggak salah, vaksin massal ya. Oke, telah hadir di sini apoteker Sarah Mahardika, sarjana sains. Ya, itu betul ya? Betul. Dan takut saya lupa, apoteker Erwin Eka Dharma Putra, sarjana farmasi. Kang Erwin, Teh Sarah dan Kang Erwin. Kumaha damang? Alhamdulillah saya Pak. Alhamdulillah nih. Kayaknya rada-rada susah juga ya mencari waktunya ya. Tadi malam kita baru WA-an. Yuk kita ketemuan sebentar. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya. Oh ya, sebelumnya mungkin saya sudah dikenal Uga ya. Okay. Saya Agus Sulaiman. Saya kok. Banyak yang tahu Pak. Oke, ini Teh Sarah nih, kita pengen tahu nih apa sih sebenarnya berbaju merah seperti ini tuh mau ngapain sebenarnya nih? Ya, pertama saya mau mengenalkan kegiatan dulu. Oke. Awalnya kita juga belum terlibat ya dalam kegiatan ikhtiar besar senegara nih ya. Vaksin massal gitu. Oh, vaksin massal. Vaksin massal untuk periode pertama ini kan ada lansia sama ASN dan non ASN. Nah, karena kegiatan itu di mana-mana Pak. Tiba-tiba muncul di satu lokasi satu minggu, muncul lagi di lokasi kedua, lokasi ketiga, dan itu tuh berturut-turut. Jadi ada kebutuhan nakes di situ. Gitu. Karena nggak semua hal bisa di-cover sama vaksinator. Terutama di bagian logistik. Nah, kita ini diminta awalnya sama waktu itu Bu Hermalia ya Win ya. Betul. Dari Dinas Provinsi, karena kekurangan orang untuk mengatur logistik. Gitu. Nah, secara tupoksi kita kan apoteker juga mengatur logistiknya, cold chain, menjaga rantai cold chain, terus menjaga si vaksinator tetap bekerja dengan lancar gitu tanpa harus mikirin lagi flow-nya diperhatikan gitu betul. Ya. Kan repot tuh sambil nyuntik Pak mikirin suhu. Itu dua hal yang sangat berbeda dan iya betul. Gitu. Nah, terus terlebih lagi kesini-kesininya kan sasaran makin banyak. Ada awal-awal cuma 200, 300, ya Win, sekarang ya 800, 2200 gitu. Nah, jadi nggak mungkin gitu kalau vaksinator tuh, ya bukannya nggak mungkin sih, melelahkan sekali gitu untuk mereka ngambil preparasi dispensing, tapi sekaligus nyuntik, dispensing dulu sekaligus nyuntik. Nah, itu disitulah peran serta kita dibutuhkan. Apoteker-apoteker ini mengatur dispensing juga, pencatatan, batch, mengatur suhu, logistik, bagi-bagi ke tempat tiap vaksinator dan lain-lain. Jadi sekarang kegiatan itu tuh banyak di mana-mana, makanya ada rekrutmen. Jadi ini ceritanya dari ada kebutuhan awalnya ya. Betul. Ada kebutuhan dari Dinas Kesehatan untuk proses penyelenggaraan gitu ya. Kemudian kita memang masing-masing kan punya peranan ya, masing-masing. Iya. Masing-masing tenaga kesehatan peranan, dan salah satunya adalah apoteker gitu ya. Nah, akhirnya berarti melalui ketua PD ya, mulainya ya melalui ketua PD, kemudian ketua PD mencari volunteer. Jadi ceritanya awalnya ada rekrutmen. Ada rekrutmen. Jadi direkrut dulu siapa yang bersedia. Karena ini mah ada di luar pekerjaan rutin ya. Pengabdian Pak. Ya, pengabdian ya modelnya ya. Nah, jadi setelah itu baru ada koordinator dari Teh Sarah ini koordinator untuk relawannya. Apotekernya Pak. Apoteker. Untuk semua apoteker koordinatornya Teh Sarah ya. Nah, tadi kalau dengar yang disampaikan oleh Teh Sarah tadi, ternyata memang kita punya peranan ya lumayan ya ini teman-teman ya. Nah, saya pengen tahu nih Kang Erwin dalam pelaksanaannya ngapain aja nih Kang? Para apoteker ini Teh.
Untuk pelaksanaannya sendiri itu sebetulnya dari awal itu kita cuma dijelaskan sesuai tadi yang Teh Sarah bilang itu. Untuk cold chain itu logistik, jangan lupa juga KIE ya. Tapi ternyata makin kesini kita semakin banyak job desk-nya ya Teh Sarah ya. KIE-nya KIE apa nih Kang? KIE-nya ke mana nih ceritanya gitu? Ke peserta. Ke peserta. Karena ada yang khawatir. Jadi beberapa gitu ada yang ya? nggak mau divaksin. Datang tapi masih bingung vaksin enggak. Oh gitu. Karena banyaknya beredar hoax Pak di media Iya. sosial yang menyatakan bahwa setelah divaksin meninggal, setelah divaksin pingsan. Oh Kita gitu. meluruskan itu. Nah, jadi ini kayak kita ambil KIE dulu deh ya Betul. sebelum ini. Jadi apa yang Kang Edwin bisa mendetek ini yang mana yang harus di KIE gitu? Itu gimana tuh Kang? Biasanya awalnya dari awal pembicaraan, biasanya pasien yang atau orang yang mau divaksin yang pertama nanya. Sebentar, saya mau divaksin. Vaksin apa ini? Vaksin apa? Sinovac atau AstraZeneca? Sebentar. Minta lihat dulu filenya. Jadi sebelum disuntik pun Ditunjukin. mereka Udah pinter ya? Iya. Oh. Udah takut duluan. Tapi itu berarti di ujung, bukan di pada saat antrian awal. Awal kan pendaftaran tuh. Heeh. Pendaftaran, Heeh, terus heeh, tensi, Iya. terus screening. Saya waktu itu hanya sampai tensi tes Sarah terjadi sampai ke dalam. gagal Pak. Gagal karena waktu itu tensi saya nggak turun-turun karena saya takut Nah itu sekarang berubah lagi Pak. Oh, gitu. Untuk yang di bagian screening ya Teh Sarah Iya. ya 180/100. Dibolehin. Oh boleh, oh berarti saya insya Allah lah Bisa. karena di kampus rencana akan ada Karena ada vaksin. indikasi orang Oke. yang naik tensinya Iya. gara-gara ketakutan. Nah itu Pak. Emang betul, asli saya ngalamin kok itu. Nah terus jadi gimana tuh pada saat mau disuntik nih ceritanya? Jadi kita Oke. bawa ada ada file dari vaksin Sinovac yang memang sudah dipreparasi, Ya, yang sudah sisa-sisanya. kosong. Oh. Ditunjukin. Betul. Nah itu Oke. dijelaskan, kita jelaskan pelan-pelan bahwa Pak ini vaksin Sinovac, ya tidak akan memberikan efek apapun, efek samping. Kalaupun efek samping, tolong dilaporkan ke petugas kami. Ada ruang KIPI-nya Pak. Oh ada ruang KIPI-nya. Ada. Nah Oke. ini para petugas medis, dokter, perawat, bidan, mereka sudah stay di sini. Oh, ada standby ya. Jadi ini lengkap sebenarnya. Lengkap. Jadi nggak Ada ada yang ICU. perlu dikhawatirkan gitu ya. Oh, Betul. jadi kita berperan untuk menyampaikan informasi produknya bahwa ini tidak perlu dikhawatirkan Betul. gitu. Sampai soalnya ada yang pernah minta tukar vaksin. Ada Saya nggak mau kejadian. Sinovac, saya maunya AstraZeneca. Belum diimpor Pak. Saya nggak mau yang itu, nanti saya pingsan lah gini-gini. Ya Allah, itu sampai seperti itu. Oh iya. Seperti Oke, itu. yang lain edukasi KIE apalagi selain itu ada nggak? Edukasi KIE mengenai lama pemberian vaksin kedua Pak. Oke. Oh. Itu kan banyak. Yang pertama kali itu kan di bawah 60 tahun, itu maksudnya non lansia. Itu 14 hari antara vaksin pertama dan vaksin kedua. Oke. Sedangkan lansia itu vaksin pertama ke vaksin kedua itu 28 hari. 28 hari. Nah sekarang itu dipukul rata Pak. 28 hari. Semuanya. Oke. Seperti itu harus disampaikan semua Pak. Itu. Dan ada pertanyaan tuh nih kebetulan nih. Ada pertanyaan, boleh lebih atau boleh kurang nggak harinya? Kurang tidak boleh, lebih mah enggak. Kurang dari 28 hari nggak boleh, Nggak tapi lebih silakan masih Aman. memungkinkan Karena kan ya. kemungkinan ada. Oke, takut ini flu hal-hal atau apa ya gitu. betul ya. Hal-hal yang seperti ini sebenarnya memang betul loh. Itu perlu kita edukasi lebih baik ya ke Betul. masyarakat ya, sehingga orang lebih merasa secure ya. Karena Betul. kalau orang mau vaksinasi terus dianya sendiri tegang ya, saya ngalamin sendiri gitu ya. Jadinya pikirannya jadi kemana-mana gitu. Dan Justru bisa nggak jadi Pak di lokasi. betul. Ada nggak kejadian nggak jadi? Ada Banyak. banyak. Banyak, Bener lagi mau Pak. pulang aja. Oh, Ada. Saya nggak mau. padahal itu udah ada. Udah screening lolos ya. Oke. Screening lolos. Oke. Kita nggak mau. Tadi KIE ya. Itu Kayaknya KIE. sampai ada yang pernah nih Pak kejadian yang serunya ya Teh Sarah ya di Heeh, gedung heeh. DPRD. Heeh. Saya belum dapat, ini pasien yang ngomong ya, orang yang mau divaksin. Saya belum dapat vaksin corona. Boleh nggak saya divaksin flu? Influenza. Mm-mm. Nah, itu kan bingung ya Pak ya.
Jawabnya seperti apa? Saya mau milih vaksin flu aja, nggak mau Sinovac. Nggak mau vaksin corona. Saya nggak mau vaksin corona. Saya hanya pengen vaksin influenza. Vaksinator udah colek-colek sama kita, tolong dong. Tolong dong. Ada lagi yang nanya kayak gini, Pak. Kalau misal Bapaknya membaca judul nggak? Kalau kita sudah vaksinasi. Iya, pengen momennya vaksin. beda. Nah, Kang Erwin jawabnya kayak gimana kalau ditanya ada orang nanya begitu? Nah, saya kalau kita itu apoteker kan selalu diajarin ya, Heeh. cek recheck, cross check. Oke. Kalau kita tidak menguasai bidangnya, kita tanyakan yang lebih menguasai. Oke. Siapa yang lebih menguasai? Dinkes, Dinkes. Dinas Kesehatan Oke. Kota. Memang itu bidangnya gitu ya. Betul. Dinas Oke. Kesehatan Kota Bandung atau Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Oke. Sedangkan kita di bawahnya provinsi ya kemarin ya. Mm-mm. Di bawahnya provinsi. Dan Jadi- Dinas Kesehatan Provinsi sendiri menjelaskan bahwa memang jenis virusnya sendiri beda. Misalkan Iya, betul. badan saya mengenali Pak Agus, tapi yang datang Teh Sarah. Ya nggak akan Dia kenal, nggak akan nggak tahu. pikir. Ya betul. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Ternyata ya masih ini ya, karena mungkin itu dari infodeminya terlalu banyak Iya. sehingga orang tingkat ketakutannya tinggi. Mungkin beliau pada saat itu wajib datang. Beliau tidak bisa mengelak, akhirnya mencari kira-kira apa yang bisa Mencari alasan. Karena namanya udah ada di dalam daftar sasaran, jadi nggak bisa ngehindar. Kan instansi yang daftar. Iya. Nah, itu jadi bingung kan mau maju gimana, nggak maju. betul. Ya kadang keluarga juga kemarin nanya nih, ini lagi bulan puasa nih katanya. Boleh nggak divaksin kalau bulan puasa? Boleh. Boleh. Masih jalan sampai sekarang. Masih jalan. Minggu depan pun masih Nggak ada ada. efek. Nggak ada. Efek Sebenarnya itu sebenarnya- efek itu personal ya kalau Lapar dilihat Pak, ya. efeknya Pak, banyak laporkan lapar. Iya. Kipinya. Efek yang diinginkan ya lapar, ngantuk. Jadi nggak Efek yang terlalu diinginkan ya, merugikan. lapar ngantuk gitu ya. Oke. Nah tadi Kang Teh Sarah, tadi ada KIE. Terus Kita. selain itu apa kegiatannya? di situ? Kita bertanggung jawab terhadap logistik. Jadi Logistik. kita dititipin dari dinas provinsi itu Mm-hmm. adalah kita mengatur logistik dari awal datang, baik BMHP maupun vaksinnya. Oh. Untuk memenuhi kebutuhan satu instansi sasaran tersebut kan ada Mm-mm. berapa? 700. Mm-mm. Berarti kita dititipin vaksin dengan dosis yang sesuai. BMHP juga dengan untuk sasaran yang sesuai jumlahnya. Jadi Oke. kita mengatur. Emang berapa jumlahnya sekali tayang gitu berapa? Tergantung permintaan dari instansinya, Pak. Misalkan kalau misalkan kita dibilang, oh sekarang lokasinya DPRD 500 sasaran. 500 sasaran berapa vaksin hari itu? 1 hari. Satu hari? 1 hari itu sedikit, Pak. Biasanya 900 Pak. IPDN kemarin 2000. Sebentar dulu. Itu kalian berapa orang itu? Apotekernya? Kalau Oh yang my 500 ini 6 orang. Waktu di IPDN kita berapa orang ya? 8 orang melayani 17 meja vaksinator, 2.200 dosis. Allah, itu yang kita siapkan. Ada yang menyiapkan, ada yang mengatur, membagikan filenya langsung Oke. ya, karena tergantung ya. Ada vaksinator yang memang dia bawa partner untuk dispensing, untuk ngoplos. Nah, ada vaksinator yang nggak bawa partner, kita yang bantuin. Oke. Kita yang bantuin. Nah, tapi intinya Jadi dinamika dari satu tempat ke tempat lain beda-beda. Beda SOP, Pak. Wah. Shopee 2000 orang. Di Shopee 2000 orang. Sampai 2000 Sehari. ya. Dikali-kali 7 hari berarti 14.000 orang. Masya Allah. Wow. Tadinya 10.000 loh Pak, janjinya Shopee ya. Iya. 10.000 tadi ada pertambahan titipan dan lain-lain, jadi 14.000. 14.000. Oh my god. Kemarin di PDN 5.600 3 hari. Oh, ini jadi pengalaman sangat menarik ya buat teman-teman semua Luar ya. biasa, Pak. Iya. Ini bisa kalau misalnya dibikin jadi sebuah Novel. cerita bisa loh, bener loh. Kalau ada istilahnya kayak gini, kita kan jadi membranding diri kita sendiri Betul. ya, bahwa apoteker itu berperan loh di dalam Betul. proses Sangat berperan. di dalam proses vaksinasi tadi ya. Bayangkan nggak kalau misalnya ya ininya kita berhitung mereka harus menyiapkan ini, harus memantau suhu, harus memantau apa gitu ya. Itu antrian bludak kalau nggak. Antrian, iya betul, karena waktu itu juga Pak Faujan berapa lama waktu itu Pak Faujan antri? Yang pertama 1 jam. Wow. 1 jam. Sampai screening atau sampai disuntik, Pak? Sampai suntik. Lumayan ya. Iya emang. Sampai Kelamaan. suntik 1 jam ya. Kelamaan. Tapi kalau yang Waktu di kedua, Sabuga ya Pak Faujannya waktu itu ya. Iya. Oh, Pak Faujannya karena saya juga antri dari luar udah panjang Iya. sampai di dalam nggak bisa disuntik kan.
Tapi tapi mungkin ini ya. Nah, Teh Sarah tadi bagaimana nih Teh Sarah mengatur siapa yang menentukan jumlah bahwa apotekernya dibutuhkan sekian di tempat itu? Itu biasanya ada permintaan dari sasaran kan. Oke. Nah, nanti saya akan tanya ke penyelenggaranya berapa pos vaksinator, karena kita akan melayani berapa meja, nah, berapa vaksinnya. Jadi kalau misalkan kira-kira masih 500 atau 700-an, kayaknya 6 apoteker cukup. Nah, cuma nanti saya akan ditanya di sana, apakah kita perlu pre-filling atau enggak? Gitu, kita perlu bantu preparasi atau enggak? Oh iya, perlu banget misalkan gitu. Ya udah, nanti saya akan cari orang yang memang sudah mahir dispensingnya, dispensing teknik aseptik dan lain-lain gitu. Tapi jadi Teh Sarah ini udah punya daftar dong sekarang ini ya, udah punya daftar. Kalau ini modelnya begini, ini gitu ya. Sudah punya masal. Punya masal apoteker Teh Sarah. Iya. Ini menarik. Terus gimana tuh? Nah kalau misalkan seperti di ITB kemarin, ITB yang khusus dosis 1 pegawai ITB sama mahasiswa, itu kan kemarin 6.000 orang, kurang lebih 14 pos. Nah aku tanya, saya dengar 6.000 gitu ya, aduh. Tapi kan dibagi 3, apa tenang Pak? Iya gitu, tapi kan lumayan kebayang gitu orangnya tuh. Iya, melayani banyak orang itu kan luar biasa. Nah itu dibutuhkan misalkan kemarin 14 pos. Nah info dari RSAS penjelasannya, kita punya sekian orang, jadi kita butuhnya sekian orang. Jadi ada juga yang memang minta, kita butuh 10 gitu, kita butuh 11, perlu apa aja? Kita nggak prepare, ada bagian dispensingnya satu grup, dia bilang gitu. Tapi kita butuh pencatatan yang benar-benar baku gitu kan, betul-betul tertib. Jadi semua harus bawa laptop, harus bawa apa gitu. Jadi kita disiapin. Nah jadi sebelum turun kita ada briefing ya, selalu ada briefing. Yang selalu dadakan, yang selalu di malam hari. Itu tuh luar biasa gitu. Besok yang mau turun jam 7 pagi kita masih briefing sampai jam 10 ya, nggak selesai. Ya ampun. Jadi nih begitu datang briefing dulu nih malam. Kamu kebagian ini udah dibagi gitu ya. Jadi besok orang udah pada posisinya masing-masing. Betul. Jadi udah tahu pos 1 siapa, pos 2 siapa, pos 3 siapa gitu. Jadi apa yang dilakukan pada hari hanya ngapain aja tuh? Pertama, kita ada betul full di tempat logistik. Itu ada box-boxan besar-besar, ADS dan lain-lain, kita bagikan ke setiap meja. Terima dulu dari Bio Farma. Oh iya, terima dulu. Tanda tangan, ada surat terima. Pengecekan. Betul. Berarti ini persis kalau kita menerima barang di apotek itu. Pengecekan nomor BC segala macam gitu. Berapa yang diterima, cacat atau enggak dan lain-lain. Habis itu kita bagi tugas per pos, bawa logistik yang diperlukan untuk tiap pos. Gitu. Setelah itu beres, kita cross check sama vaksinator. Udah cukup belum? Kurang apa? Nah nanti ada yang bagian PIC logistik yang dari dinas. Berarti pagi-pagi sekali dong datangnya? 6:30. 6:30 udah harus stay Pak di lokasi. Ini kayak mau kuliah pagi. Upacara bener aja lebih lama jam 7. Iya, jam 7. Jadi buat teman-teman yang masih pusing dengan urusan kuliah, nggak ada apa-apanya. Dibandingin di vaksin. Iya. Jadi 6:30 udah di tempat, lakukan ini itu gitu. Betul. Terus itu kita terima vaksin. Kan vaksin tuh misalkan, vaksin masih di jalan, datang jam segini, yang akan terima vaksin kita udah woro-woro di grup ya, atau enggak di ini standby jam sekian untuk terima vaksin. Begitu terima vaksin, kita langsung ngecek vaksin carrier-nya udah stabil belum suhunya. Ada berapa belas pos ya, sekian jumlah vaksin carrier harus distabilkan. Jadi kita udah pagi-pagi tuh udah jadi tukang es Pak, bagi-bagi ice-pack ke setiap vaksin carrier. Ada yang harus dibekukan, ada yang memang masih cair Pak. Betul. Dua macam jadinya. Suhunya masih 11, 12 nggak bisa diisi tuh. Gitu kan harus 2-8 Sinovac tuh kan. Jadi si vaksin carrier-nya harus disiapkan dulu. Suhunya dikontrol, luar biasa ya. Ini pekerjaan yang apa nih ya termasuk detail ya. Detail apa betul. Jadi kalau misalnya orang yang hanya ingin tampil begitu aja, nggak pakai ilmunya udah nggak bisa kepake ini. Itu beberapa mesti orang detail ya. Kalau emang hanya sekedar ingin ikut, ingin tahu. Ya ingin foto terus dia up di IG gitu, itu udah berat ya. Itu kagetnya kasihan. Sebenarnya kita kasihan sama teman-teman yang seperti itu, memang ada juga, tapi akhirnya menyerah karena nggak sanggup. Satu kegiatan udah mundur karena emang melelahkan luar biasa. Itu kita paling cepat pulang jam 3, paling lama 5:30.
sampai jam 6 yang di gedung sate waktu kemarin. Oh iya. Oke. Jadi lumayan hampir seharian ya. Betul. Seharian Banyak. berada di tempat itu. Dan Nah, itu full Pak konsentrasinya, kita nggak bisa disambil sama yang lain-lain. tapi break sholat ada. Ada. Oke. Nah, berarti setelah vaksin carrier, terus kemudian vaksinnya datang, Betul. kemudian dibagi, tetap itu masih tanggung jawab kita. Iya, kita kan catat juga suhunya berapa. Oke. Ada pencatatannya Ada Pak, setiap pencatatannya setengah vaksin jam. carrier Oh, satu. setiap setengah jam. 30 menit sampai Oke. 1 jam, tergantung dari Oke. ya, itu ya. Dan yang ngambil file tuh misalkan ngambil dari vaksin carrier, siapin. Kita udah tahu jam berapa kita ngambil, suhunya berapa, dapatnya berapa dosis. Preparatornya Wow. siapa? Preparatornya siapa? Misalkan Teh Sarah dapatnya 10. Nah, ya aku tanda tangan Tulis. gitu. Dia Dan berapa itu sebelum- harus segera di-cus ke Iya, orang-orang iya. itu. Kan kita nggak boleh di nyimpen waktu. lama. Kalau udah dibuka kan maksimal 6 jam. Ini pertanyaannya nih, kalian dilatihnya kapan? Kita Instan, Pak. learning by doing. Dilatihnya kapan itu? H-1 sebelum yang pertama kali di mana ya Men ya? Kemenkeu pertama. Kemenkeu ya, Kemenkeu H-1 Oh, aja. Dan ya itu cuma ampun. virtual aja, kita Zoom meeting aja. Virtual Zoom meeting dan akhirnya berkreasi sendiri. Betul. Bagaimana harus membangunnya itu memang ya itulah fungsinya dulu kita pendidikan yang kadang tiba-tiba lagi penelitian terus terjadi error dan kita harus membuat sesuatu Iya. yang berbeda ya itu dalam waktu yang cepat ya. Cara menerima kenyataan. Ini lucu nih. Maksudnya apa nih? Cara menerima kenyataan. Apa Soalnya nih? kaget gitu kan. Heeh. Ada yang beberapa dari teman relawan kita tuh yang di Zoom meeting emang begitu ternyata infonya tuh dadakan, udah kayak bolu otang gitu ya. Iya. Bolu dadakan gitu begitu nyampe di ini. Oh maaf, ternyata kita ada sekian pos butuh ini. Ternyata begitu dilihat vaksin carrier datang telat, vaksin telat. Nah itu kalau misalkan emang kitanya nggak ngerasa apa ya enjoy untuk menikmati kegiatan itu. Udah bete duluan di pagi Iya, hari. betul. Oh, oke itu yang dimaksud ya. Oke. Inisiatifnya pun harus tinggi, Pak. Iya, Kalau Pak. Inisiatif misalkan harus tinggi, logistiknya ya. nggak ada, gimana ngakalinnya supaya misalkan Betul. yang penting acaranya jalan dulu. Mm-mm. Gimana cara acara jalan tanpa mengurangi suhu, logistik Iya, nggak iya. kurang ya Teh Sarah ya. Termasuk juga ya membantu situasi ya. Betul. Karena kalau misalnya di sini numpuk, di sini enggak gitu Itu kan. yang disalahin AI Pak. Ada vaksin telat datang. Heeh. Nah, peserta udah numpuk. Heeh, Nah, heeh. tiba-tiba penyelenggara bilang, AI mana vaksinnya? Kita nggak tahu ya. Tahu. Di luar tahunya. Iya, iya. Nah itulah kemampuan komunikasi kita gimana dalam situasi seperti itu. Kita tetap tenang dan kita tetap saling menghargai. Di situ berasa banget ya namanya masing-masing itu kita punya peranan dan Iya. saling menghargai satu sama lain gitu ya. Betul. Ya. Berharga banget ya. Berharga Sangat banget ya. berharga. Oke, dah. Kang Erwin ada pengalaman yang paling menarik? Paling menarik, semuanya menarik ya Teh Sarah ya. Jadi Mulai, dari satu tempat ke tempat lain pasti ada sesuatu yang menarik bisa bertemu ya dengan Bapak Gubernur ya. oh Bapak iya Menteri. iya. Bapak Gubernur, Bapak Menteri, Oh. Ketua DPRD langsung. Ternyata Oke. beliau orangnya sangat Humble santai ya. ya, humble Oke, sekali. ya ya itu di luar ini ya. Di luar dugaan. Di luar dugaan. Iya. Oke. Ada- Kalau yang ini mah yang seru-serunya mah sendiri aja ya, Ya. nggak usah diungkapkan di sini ya. Gimana kita menahan diri pada saat tadi diserang, iya gimana? Iya. Oh oke, ini bukan salah gue gitu kan. Kalau Ya. kita kepancing emosi kan bahaya kan. Betul. Makanya tadi tuh pagi-pagi tuh dibilang Bu Rani gitu. Oh jadi orang relawan itu harus cool apa enggak gitu ya, tergantung juga sih ya. Yang jelas secara emosi itu harus Iya, kemampuan komunikasi sih ya Pak ya. Kemampuan Karena komunikasi ada ya. banyak nakes di sana dengan ritme kerja yang beda-beda Berbeda-beda. ya. Win. Iya. Apalagi dari rumah sakit, Betul. puskesmas. Kan mereka juga dari mana-mana kan, Iya. bercampur mana-mana bercampur diri dan Betul. itu pada saat itu harus tiba-tiba beradaptasi itu luar Berarti dan harus biasa. kompak ya karena ada orang sama kayak vaksinator juga pernah turun ikutan dengan RSAS atau sama dengan departemen apa, itu kan SOP-nya beda-beda. Jadi mereka juga sama pindah-pindah tempat begitu. Ada fix di situ ketika briefing ya kita kalau nggak menyampaikan apa yang ada jadi unek-unek atau pertanyaan atau nggak lengkap di briefingnya ya ambiar ya 1 hari bisa Win. Oh, gitu. oke. Jadi kita benar-benar harus berkomunikasi dengan baik di sana gitu. Kalau Oke. kurang-kurangnya ya
bisa jadi emosi kita ya. Wah, Berapa sekarang yang sudah terdaftar yang istilahnya celengannya Teh Sarah nih sebagai koordinator? Relawan ini alhamdulillah yang udah gabung ada 54 orang. 54. Separuhnya sudah pegawai tetap. Pegawai tetap. setia kepada Teh Sarah. Maksudnya udah ready gitu, aku udah Iya. tahu dia bisa Oke. dispending atau enggak. Oh ya kamu mau di mana, dia dengan santainya. Yaudah Teh aku bisa di sini gitu. Oke, jadi ada pemetaannya gitu ya, Iya. mappingnya dulu, Ada. terus nanti si ini bisanya ini Iya, iya. gitu ya. Tenaga- Ini Kang tenaga Erwin SDM-nya. termasuk pegawai tetap nih. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Dia tuh spesial Pak, dia bisa nge-gym gratis di setiap lokasi bawa vaksin. Oh, Badannya aja begini. bukan. Kayaknya itu nasibnya laki-laki di farmasi gitu deh ya. Giliran angkut-angkut kita kan. Kita yang bawa, benar gitu. Vaksin gak ada orang ini yang ngangkut nih. Satu tim ternyata cuma dia doang cowoknya. Ya dia yang bawa box full pack gitu. Oke. Termasuk korban KIPI ya. Dia yang ngangkut juga. Oh, Yang gitu. gotong. Kadang ada korban Oh, ada. kipi, ada Ada yang yang- pusing, kadang Oh, kenapa pusing dia oke. belum sarapan. Heeh. Dia yang Jadi ada lemes. yang lemes, Oh, kan harus gitu. dibawa dong Pak. Dan Nggak- itu tidak mengenal gender, tidak mengenal usia ya. Angkut gitu ya. nggak mungkin diseret soalnya. Ini nggak mungkin aku yang bawa. Wi. Teh Sarah masih boleh nggak sih teman-teman pada ingin ikut mendaftar? Kayaknya untuk yang berikutnya pastinya kan ada kita berikan dulu preview dulu kali ya, bahwa teman-teman yang akan bergabung itu harus siap seperti apa. Boleh nggak? Masih boleh nggak? Masih. Sebenarnya kalau secara agenda kegiatannya masih lanjut. Oke. Jadi saya juga sebenarnya nggak tahu ya sampai Jadi ini tuh kapan belum gitu. istilahnya pokoknya begitu dibutuhkan Terus, siap iya, aja betul, gitu. heeh. Jam berapapun di Jam berapapun di WA Pak. Saya dapat WA jam 8 malam nyari orang apa jam 12. Masya Allah. Buat kerjanya besok. Makanya tadi ada pegawai tetap itu ya, ada pegawai tetap itu Untuk karena itu backup, Pak. untuk Iya. backup. Nah, Oke. Nah, kalau ada kosong aku tinggal maksa dia win. Pokoknya besok ikut ada Oke, iya. Nah, jadi Teh Sarah masih boleh ya? Masih Alright. bisa. Jadi intinya satu keikhlasan untuk tetap mengabdi ya. Karena kalau misalkan emang dari awalnya kita judulnya misalkan cari SKP atau apa gitu, itu susah nanti gitu. Ya, Kita betul, turun betul. kaget gitu kan. Mm-mm. Nah, yang pertama ikhlas untuk mengabdi, yang kedua kita harus meningkatkan potensi kita, skill kita. Meskipun nggak diminta ya dispensing atau misalkan Tetap KIE, itu adalah tetap- guide betul. guideline-nya gitu, bahwa yang ikut harus bisa Harus begini betul, gitu. harus menguasai karena Oke. kadang-kadang ada keperluan yang dadakan di situ. Mm-mm. Tiba-tiba vaksinatornya sini tolong siapin, saya nggak bisa, ini saya harus nyuntik gitu ya, berapa orang. Mm-mm. Ya siapapun yang ada di situ harus mau bantu ngoplosin Oke. vaksin buat vaksinatornya gitu. Iya, Jadi jangan iya. sampai bilang saya nggak bisa Oke. Nggak bisa seperti itu. Kemana daftarnya nih? Ke saya. Papa Ujan Sama tolong banget. dicatat nanti ya. Ada di sini ya Papa Ujan ya nanti ya. Oke. Gitu. Perlu disebutkan nomor teleponnya, Papa Ujan? Perlu disebutkan? Siap. Boleh. Nanti ada di Oh, ada nanti ya, nanti kita akan tuliskan di sini ya. Baiklah. Oke, jadi masih berlaku ya Teh Masih Sarah berlaku, ya, karena masih permintaan berlaku. masih ada. Permintaan Nah, dari masih yang ada. teman-teman relawan yang udah lama juga kan ada yang kebetulan misalkan nggak bisa juga Ya, harus betul, bekerja dan lain-lain. betul, Karena emang ini bukan betul. pekerjaan utama ya. Ini kan kita Betul. judulnya membantu. Tapi katanya karyawan tetap tadi. Ya fleksibel. Dari pertama juga dikasih tahu sayanya. Kalau misalkan Teh Sarah itu otaknya, kami kaki tangannya Oh Pak. gitu. Jadi biar jalan sama, tapi itu harus sinergis Betul, loh Pak. itu. Iya. Tetap harus ada komandan. Betul. Karena kalau nggak ada komandan, orang bisa jalan dengan sendiri-sendiri. Nantinya malah branding kita jadi kurang baik gitu. Betul, Pak. Gitu. Akhirnya Oke. kami juga jadi enak Pak kerjanya Pak, Betul, karena betul. otaknya cuma satu. Betul. Oke, ini mungkin agak-agak sedikit terakhir nih. Value utamanya apa sih yang Kang Erwin dapat dengan ikut ini gitu loh. Nilai yang paling sangat berkesan buat Kang Erwin sendiri, terutama sebagai seorang apoteker. Jelas yang paling pertama itu kita dapat pengalaman ya Pak ya. Mm-mm. Pengalaman itu seperti kata pepatah guru terbaik. Ya, itu tidak bisa dilupakan Pak. Mm-mm. Kita bisa bantu negeri ini Mm-mm. jadi lebih sehat. Alhamdulillah. Gue pengen nangis ya. Iya. Kita bisa ceritakan ke anak cucu kita Pak, Betul. bahwa ayah Hmm. kamu, kakek kamu itu
Pernah ikut. Satu ikhtiar besar. Betul ya, Gitu seperti ya. yang Oke. pernah dikatakan ya Pak ya, pesawat terbang besar itu baik itu bukan karena pesawatnya yang Betul, baik, tapi betul. karena mur-mur kecil, Betul, paku-paku kecil betul. yang bersatu. Dah. Ya, Ya kita pun bisa bersatu menjadi yang jauh lebih baik. karena itu istilahnya saling melengkapi. Betul. Betul, Bapak. Kalau Teh Sarah? Kalau buat saya untuk terlibat dalam suatu kegiatan kenegaraan ya, ini karena dalam masa pandemi ini kita bisa berguna untuk masyarakat, itu alhamdulillah sekali. Yang kedua, diakui bahwa apoteker itu berguna dalam setiap kegiatan vaksin massal, itu luar biasa gitu, karena di situ kita dapat pengakuan bahwa kita nggak akan rebutan pekerjaan, kita nggak akan rebutan tugas gitu, tapi saling bersinergi dengan tenaga kesehatan lain, itu pengalaman yang sangat berharga. Oke. Ya, ini mengharukan dulu di terakhirnya luar biasa ya, karena apa namanya? Kita semua percaya akan takdir ya. Betul. Bahwa ini adalah takdir kita, situasinya seperti ini, dan juga kita tidak pernah menyangka Teh Sarah tiba-tiba ditelepon dan Teh Sarah bisa, kemudian Kang Erwin bisa ya. Itu sesuatu yang hanya Allah yang menggariskan ya. Qadarullah itu kita dituntun untuk ke sana, dan inilah salah satu branding dari apoteker ya. Jadi kita buktikan dengan karya nyata kita ya, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa apoteker itu memang diperlukan untuk sebuah proses proyek yang besar, proyek kemanusiaan yang besar seperti saat ini ya. Jadi ya kalau diberi kredibilitas dengan karya nyata, orang juga merasakan, sejawat tenaga kesehatan juga merasakan, masyarakat juga merasakan, itu akan meningkatkan bahwa memang ada apoteker itu. Ais, keren. Ini anak-anak muda yang mantep ya, saya jadi iri ini karena zaman saya tidak ada yang model-model begini. Ya, alhamdulillah, berarti zaman Bapak nggak ada pandemi. Bukan, maksudnya gini. Maksudnya ya bukan dari sisi relawannya gitu ya, sisi relawannya, atau mungkin karena waktu itu saya asik dengan dunia saya sendiri ya. Ya, dan sekarang setelah bergabung di ini ya, pada akhirnya kita harus banyak hal yang sebenarnya bisa kita bisa kita lihat, dan kita gabung, kita memberikan warna buat untuk orang lain. Oke, terima kasih Teh Sarah, Kang Erwin, semoga sehat selalu. Amin. Sudah divaksin kan? Udah lama. Udah, oke ya. Jadi sejawat sekalian, itu tadi kita bincang-bincang dengan Teh Sarah dan Kang Erwin dari relawan program vaksin ya, yang ada di Jawa Barat. Untuk sejawat, boleh silakan bergabung, nanti tanya sedalam-dalamnya ke Teh Sarah apabila ingin bergabung. Betul. Ya. Nah, jangan lupa Subscribe. ya. Apa coba pesan buat yang ini deh, untuk ini podcast kita kan dari kita untuk kita oleh kita ya. Silakan pesannya Teh Sarah, Kang Edwin. Oke, jangan lupa untuk terus selalu berkarya, buktikan bahwa apoteker itu dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, untuk podcastnya nih, Jangan lupa like, subscribe, and share. Oh, share dan bunyikan loncengnya. Oke, karena itu akan berguna untuk kita semua ya, dan mudah-mudahan nanti bisa kita hadirkan lagi untuk di acara yang lain. Oke, kita akhiri dengan Apoteker Jabar Motekar. Oke.